tentu saja kita harus menghayati, memahami bahwa semua orang yang telah diberi kesempatan untuk hidup, supaya hidup ini benar-benar merasa tenang, nyaman, bahkan tidak kalah pentingnya dengan kesejahteraan. Seseorang yang hidup dengan nyaman, tenang, dan sejahtera, maka adalah merupakan bahagian daripada makna kebahagiaan. Meskipun kebahagiaan itu sangat relatif, sesuai dengan cita-cita seseorang, hobi seseorang, dan bahkan lingkungan serta pendidikan seseorang. Maka karenanya berhubungan dengan ibadah, juga manusia menginginkan supaya ibadahnya yang dilakukan setiap hari seperti salat dan sebagainya benar-benar dalam melakukan tugas pokok. Dengan demikian diharapkan supaya Allah dapat menerima dengan baik serta akan diberi ampunan terhadap dosa-dosa. Lebih-lebih dengan salat itu bisa menghapuskan dosa. Dan selanjutnya amal yang dikerjakan ini akan senantiasa membuahkan hasil. Bahkan bagi seseorang bukan saja dalam masa hidupnya, tetapi amal itu akan terus dirasakan dan terus mengalir ketika beliau telah meninggal dunia berada dalam kubur dan hari kiamat. Tentu saja sudah sama-sama maklum apa amal-amal yang bisa, yang tidak pernah putus kepada seseorang yang meninggal. Jamaah yang berbahagia, pertama-tama kita sudah sangat yakin dan sudah sependapat bahwa hidup ini adalah untuk beribadah. Ini tidak ada orang yang membantah karena ini adalah ayat Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami jadikan manusia kecuali untuk menyembahnya. Karena itu dalam hidup ini ada kegiatan pokok, kegiatan penting, yaitu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik beribadah dalam hubungan hablum minallah dan juga ibadah hubungan sesama manusia. Bahkan kalau kita melihat definisi ajaran kita, syariat ini adalah tidak hanya dua, tapi mencakup semua segi kehidupan. Bahkan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 99 dinyatakan syariat Islam di Aceh adalah berlaku syariat Islam di Aceh adalah diterapkan dalam semua segi kehidupan. Dengan demikian bahwa syariat kita ini adalah berlaku kafah. Maka dengan syariat Islam ini berlaku kafah, akan menjadilah sebuah tantangan. Bagaimana syariat kita ini sebaiknya kita lakukan? Mana contohnya yang bisa diambil dan apa saja yang syarat-syarat atau pendukung-pendukung sehingga syariat Islam ini berjalan dengan baik. Kenapa ini kita angkat? Karena meskipun syariat Islam ini telah dideklarasikan, sudah dinyatakan berlaku, tapi ada masyarakat yang ragu-ragu. Bahkan kalau ada kelemahan-kelemahan syariat dalam praktek di lapangan, itu akan diangkat. Seolah-olah ada kesan syariat Islam ini boleh berlaku tidak seluruhnya. Jadi seolah-olah ada pemahaman bahagian
masyarakat seperti itu. Tetapi yang lebih banyak adalah pengaruh dari luar. Ada upaya dari orang di luar Islam. Syariat Islam yang di Aceh ini adalah tidak diberlakukan. Bahkan pernah ribut kemarin di masjid, maka diumumkan dalam berita, terutama luar negeri, menyatakan syariat Islam telah ditolak di Aceh. Hanya ribut sebuah masjid, tapi ini langsung diambil kesempatan peluang untuk menghantam syariat Islam. Maka dengan demikian jamaah yang berbahagia, kita seorang yang beriman sudah saatnya lah harus siap menghadapi tantangan dalam rangka meraih yang terbaik dalam hidup kita ini, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selanjutnya juga keinginan kita untuk mewujudkan kehidupan kita yang sejahtera dan bahagia. Peringatan tentang hidup ini, tantangan hidup ini sudah dinyatakan dalam Al-Quran. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang menciptakan mati dan hidup. Tujuannya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yaitu untuk mencoba manusia ini siapa yang lebih berkualitas amalnya, siapa yang telah berbuat baik dan sebagainya. Maka tujuan daripada hidup ini adalah sebagai cobaan. Cobaan bermakna bukan berarti mencari susah. Cobaan bahwa dalam melaksanakan syariat Islam ini ada tantangan. Tantangan dari diri sendiri, yaitu malas, tidak senang beribadah. Bahkan ada orang Aceh yang belum salat, walaupun sudah berakar dalam kehidupan masyarakat. Bahkan apalagi ada peluang seperti pendami ini. Ada orang yang tidak mau salat, apalagi ke masjid. Jadi ini adalah hal-hal yang merupakan cacat dari satu sisi, karena yang berlaku adalah dilakukan oleh saudara-saudara kita. Maka tantangan ini harus dijawab. Bagaimana menjawab? Janganlah kita sia-siakan hidup ini, karena kita ini juga akan berakhir. Bahwa hidup ini adalah sementara. Masih lama, masih jauh tempat yang kita lalui, masih jauh hari-hari di hadapan kita, apalagi setelah mati. Karena manusia setelah mati tidak mati lagi, setelah dihidupkan hari kiamat tidak mati lagi, kecuali Allah akan membalas semua cobaan-cobaannya. Maka dengan demikian, ketika Allah menyatakan hidup ini adalah sebagai cobaan, artinya untuk dibalas pada hari kemudian. Dengan demikian, adillah kalau hari ini kita ada beban, justru beban itu manfaat kepada kita, akan tetapi balasannya luar biasa. Kalau satu hari sama dengan 1000 tahun, satu hari di hari kiamat itu sama 1000 tahun. Nah, kalau 1000 tahun ini berarti satu hari 20 kali umur hidup di dunia, satu hari saja. Jadi bagaimana kalau hidup kita selama-lamanya di hari akhirat? Khalidina fiha, sesuai dengan penjelasan Al-Quran, yudkhilul mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, bahwa kita akan kekal di dalam surga selama-lamanya. Maka dengan demikian, cobaan yang ada ini hanya sedikit. Apalagi cobaan-cobaan tidak bermaksud supaya kita susah. Bahkan dalam hukum sendiri Allah menghendaki kemudahan-kemudahan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
tidak dibebankan pada manusia di luar kemampuan. Maka apa yang telah menjadi perintah Allah itu adalah sudah layak. Ada sesuatu yang tidak berlebih-lebihan. Jamaah yang berbahagia, maka dalam tantangan-tantangan ini sebenarnya kita harus menyadari betapa banyaknya nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Sementara kita sebelumnya tidak ada. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala as-sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kita, melahirkan kita dari orang tua kita yang pada waktu itu tidak tahu apa-apa. Maka diberi pendengaran, diberi penglihatan, diberi hati supaya kita adalah bisa bersyukur. Arti bersyukur sarful ni'man ila maudi'alah, yaitu menggunakan nikmat Allah pada tempat yang telah ditetapkan. Jamaah yang berbahagia, dalam kaitan dengan ini barangkali pantas pada hari ini kita sudah berada pada suasana ada yang kita rasakan sudah baik, tapi masih ada yang belum baik. Belum baik bukan saja dalam hubungan dengan ibadah, tetapi dalam hubungan dengan kehidupan. Ada di antara kita yang selama ini masih banyak tantangan dari segi ekonomi, lebih-lebih dengan pandemi ini. Apalagi kalau kita melihat TV, hampir tidak ada daerah yang tidak ada masalah. Masalah macam-macam. Kejahatan juga tidak sedikit jumlahnya. Yang sehingga seolah-olah bangsa kita ini belum menikmati sebagaimana yang dinikmati oleh negara-negara yang bukan Islam. Ini adalah sebuah catatan, sebuah teguran dan sebuah peringatan. Apakah kita ingin menghendaki seperti ini atau kita sudah berfikir bagaimana merubahnya? Bagaimana merubah? Semuanya sudah tersedia di negeri kita. Pertama-tama dengan suasana alam yang sangat menjanjikan. Hasil alam yang luar biasa. Bahkan negeri kita dengan berbagai pulau bersatu dan sebagainya. Maka dalam kaitan lain-lain kita jumpai bahwa masyarakat ini seperti belum tahu bagaimana cara berbuatnya. Ditambah lagi bukan saja masalah kehidupan dengan berbagai tantangan, dengan tenaga kerja, dengan pendapatan harian dan sebagainya. Bahkan dalam bidang agama sendiri kita ini belum kompak. Belum kompak dalam cara beribadat itu biasa. Tapi belum kompak dalam menyikapi cara beribadat. Artinya ada orang yang masih mempersoalkan cara ibadah kita. Sehingga timbullah masalah-masalah ikhtilaf. Maka ikhtilaf ini sehingga tidak pernah reda. Bahkan sejarah perbedaan ini sudah lama terjadi. Sesuai dengan musimnya. Kalau dulu pernah kita dengar peluang kaum muda dan kaum tua. Kemudian ada juga kesannya orang hidup di kota dan di desa. Bahkan ada perbedaan adalah karena kabupaten dan sebagainya, bermacam-macam. Maka karenanya salah satu cara yang lebih baik menyikapi ini semua, menyikapi tantangan yang telah diterangkan oleh Allah dan yang akan dibalas, diukur oleh Allah untuk diberi apa saja yang kita minta adalah harus mampu membaca peluang-peluang yang ada. Salah satu di antaranya kalau kita melihat negeri-negeri yang lain, atau provinsi-provinsi yang lain, mungkin
kita sudah sangat makmur di segi alamnya. Apalagi kalau ingin digali dalam berbagai bentuk. Ada orang menyatakan bahawa Aceh ini adalah sebuah negeri yang serba kaya. Akibatnya bahawa penjajah selalu melihat kondisi bangsa kita. Maka terlahirlah penjajah Perancis, penjajah Belanda dan sebagainya. Bahkan tidak salah kalahnya, ke depan juga banyak negara sudah mengancang-ancang supaya Indonesia ini bisa dekat dengan mereka, terutama dalam bidang memperoleh hasil alam ini. Jamaah yang berbahagia, maka satu di antara peluang ini adalah apa saja yang bisa kita lakukan dengan keberadaan semua yang ada di sini. Kita minal jannah, yang diberikan sepotong syurga yang jatuh ke bumi. Maka syurga ini apa saja yang pantas kita nikmati dan bagaimana untuk menikmatinya. Maka tidak ada lain adalah membaca peluang yang ada. Karena di dalam penjelasan Rasulullah disebutkan al-fursatu siratul fauti wa batiatul maut. Ini bukan sabda Rasul tetapi adalah fatwa hukama. Hukama menyatakan bahawa peluang itu cepat sekali hilang. Tidak semua masa ada peluangnya. Bahkan bisa-bisa lebih banyak ribut dengan baiknya. Lebih-lebih Aceh ini, apa saja sudah ada kejadian-kejadian yang bahkan bertumpah darah antara satu dengan yang lain dan sebagainya. Dan sudah menjadi pakaian seolah-olah orang Aceh kalau tidak ada ribut itu bukan orang Aceh. Ini ada yang berpendapat demikian. Sebenarnya tidak. Hanya barangkali salah satu di antaranya kelalaian kita sendiri. Pertama, kita tidak mampu membaca bagaimana untuk melahirkan kemakmuran, bagaimana untuk melahirkan kenyamanan. Maka salah satu di antara yang sudah menjadi dasar yaitu marilah kita mengikat persaudaraan ukhuwah Islamiyah yang kental. Kita ini bersaudara. Satu aja anggota yang sakit, lain pun sakit. Ada orang yang susah, kita juga turut susah. Jangan kita menampung sesuatu yang menyebabkan keresahan-keresahan lebih luas. Menyebabkan perpecahan-perpecahan dan sebagainya. Maka dengan demikian kepada generasi muda, saya rasa sudah saatnya lah menyingsing lengan baju. Mari kita membangun Aceh ini, membangun Islam ini, membangun diri kita sendiri lebih maju di masa-masa yang akan datang. Dan Allah sangat senang seperti ini. Innallaha yuhibbu ayyara ta'ban bil halal. Allah sangat senang melihat generasi manusia yang selalu sungguh-sungguh mencari rezeki, terutama adalah rezeki yang halal. Jadi dengan demikian jamaah berbahagia, peluang ini masih terbuka. Masih terbuka, apalagi sekarang kita seolah-olah belum memulai. Jadi sering kita menunggu dari orang lain. Dari orang lain. Tidak ada dari upaya sendiri. Maka inilah sebenarnya yang dilatih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalur rajuli biyadih. Khairul kasbi atyab. Mana yang lebih baik usaha adalah mencari harta yang baik. Mencari harta melalui tangan sendiri. Artinya mandiri. Jadi kami yakin kalau Aceh ini dari sekarang sudah memulai mandiri, dalam arti ekonomi tidak sangat tergantung pada kasihan orang, karena seringnya kalau banyak dibantu, banyak dituntut. Kalau misalnya kita meminta pada seseorang, maka orang itu juga ingin membalas apa yang diberikan kepadanya.
Dan yang kedua, Allah juga innallaha yabghadu ayyara abdan al-farik. Allah sangat benci melihat orang-orang yang tidak mau merubah nasib. Farik, abdan farik, farik yang kosong. Manusia yang menganggur, tidak ada kegiatan. Dan ini ada kebahagiaan orang sendiri, bahkan menyeka kaya, katanya kah senang. Jadi hanali payah kerja. Jadi sebenarnya ini bukan budaya Islam. Tetapi yang benar adalah kita harus ada kegiatan. Bahkan pada masa lalu, Abu Darda kalau tidak salah saya, dia umurnya sudah lebih 70 tahun. Menjelang kalau tidak sudah langkahnya tidak pas lagi lah. Tapi dia tetap berusaha mencocok tanam, menanam kurma. Sehingga ditanya oleh orang lain, kenapa? Ini adalah untuk keturunan saya ke depan. Saya mencari pahala dengan menanam ini. Sementara anak saya akan mencari manfaat, akan mengambil hasil. Kalau istilah sekarang piala ya, akan mengambil hasil dari bukan pahala tapi piala. Artinya manfaat daripada usaha-usaha pada masa hidupnya. Sebenarnya kalau kita pelajari, Islam itu adalah agama yang progresif, agama yang aktif. Jadi agama yang aktif. Bahkan kalau masa lalu, seperti masa Umar, kalau ada orang di kampung tidak bekerja, dipanggil. Kenapa kamu tidak bekerja? Tidak ada alasan. Ada yang memang saya cacat, ada yang ini. Tapi ada orang yang jawab, hendak tahu menjawabnya. Karena Umar memang ditakuti benar. Ditakuti benar. Maka akhirnya Umar mencambuknya. Maka berhaklah kamu dicambuk. Jadi dengan demikian tidak ada pernah orang yang menganggur. Tetapi harus bekerja. Jadi bekerja itu sebagai ibadah perintah khalifah. Di sisi lain adalah sebagai kemaslahatan. Dan demikian pula dalam bidang hukum. Hukum dia sunat ketat. Tidak ada longgar dalam bidang hukum. Karena dengan tertibnya hukum, masyarakat akan lebih nyaman dan sebagainya. Bahkan ada kejadian mungkin sudah pernah kita angkat, bahwa ada seorang pemuda yang membawa minuman keras. Berhadapanlah dengan Umar. Dia gemetar tubuhnya. Jadi bukan gemetar akan dihukum, gemetar dia malu dengan khalifah. Maka akhirnya dia berdoa, ya Allah, tutupilah malu saya ini. Jadi minuman arak yang saya bawa ini supaya tidak diperiksa oleh Umar. Dan kalau diperiksa memang tidak dinyatakan ini sebagai arak. Maka diperiksa oleh Umar, memang dilihatnya arak. Tapi lepas dia entah bagaimana karena doa tadi. Maka akhirnya dia membuang airnya itu dan tidak akan pernah meminum lagi. Jadi ini kepatuhan mereka itu kepada kebijakan yang diangkat yang disampaikan oleh pemerintah. Dalam berhubungan dengan agama, ini juga sangat penting bahwa dalam hubungan dengan agama kita sudah saatnya hal-hal yang tidak perlu, terutama masalah ikhtilaf atau istilah sekarang khilafiyah, yang memang tidak bisa dihilangkan secara tuntas. Tetapi ada sebuah sikap, bagaimana menyikapi perbedaan-perbedaan pendapat itu. Kalau kita dari sekarang tidak pernah berfikir cara menghadapinya, maka bibit-bibit perbedaan, bibit-bibit permusuhan akan mengakibatkan lebih fatal lagi ke depan. Bahkan bisa-bisa orang berperang dengan musuh, tetapi kita kadang-kadang harus berkelahi dengan sesama. Maka inilah sebenarnya yang diharapkan dalam agama kita.
perbedaan pendapat bukan tujuan untuk melahirkan pertentangan, tapi perbedaan pendapat adalah untuk menjawab kebutuhan manusia yang berbeda-beda. Di samping tujuan lain adalah supaya masyarakat bisa memilih dan memilah mana yang utama, mana yang tidak utama dan sebagainya. Jadi dengan demikian umat Islam ke depan terutama di negeri kita ini tidak lagi habis energi kita sesuatu yang tidak menguntungkan diri kita dan masa depan keturunan kita yang akan datang. Nah, jadi dengan demikian lapangan cara salah satu di antaranya adalah marilah kita belajar dan marilah kita beramal sesuai dengan ilmu yang sudah ada. Dan kalau ada hal-hal yang berbeda, maka harus dipelajari secara khusus. Bahkan kami sudah merancang, ini tidak lagi belajar seperti di sini. Ini bahkan kalau jamaah masjid ini tidak mengikuti, pada umumnya tidak ada. Jadi kalau bukan karena dari jamaah masyarakat di rumah, mungkin tidak perlu lagi diadakan pengajian. Nah, karena tidak ada yang serius mengikuti dari yang lainnya. Jadi seolah-olah orang mengajar itu walaupun kurang orang mengajar juga, memang demikian. Tetapi ini karena perintah daripada imam kita, pimpinan kita di masjid ini harus ada pengajian karena manfaatnya bukan saja untuk orang Aceh, justru didengar oleh di luar Aceh. Dan pernah saya ditanya, ini ceramah orang Aceh melalui Masjid Raya Baitur Rahman. Karena itu dalam kesempatan ini kami wajarlah sebagai anak Aceh dan lebih-lebih dibesarkan juga di Aceh dan juga belajar ilmu-ilmu diajarkan oleh guru-guru Aceh. Maka apa yang lebih penting? Marilah kita ikat persaudaraan kita. Hilangkan perbedaan-perbedaan yang tidak berarti, yang tidak merupakan tugas pokok, yang merupakan hal-hal yang wajar berbeda dan sebagainya. Apalagi kita selalu melalui perbedaan ini sering mengejek yang lain. Mengejek yang lain dan juga mencerca yang lain, bahkan pada ujung-ujungnya bahwa kita dianggap belum kompak dalam memahami syariat. Walaupun Aceh adalah negeri syariat, walaupun Aceh adalah serambi Makkah dan sebagainya. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, dalam kesempatan ini kami ingin mengajak yang terbaik. Yang terbaik adalah boleh kita berbeda, tapi selesaikan perbedaan itu dengan musyawarah. Boleh kita berbeda dengan hukum. Kalau ada yang berbeda dengan hukum, mari kita bahas. Apalagi di Aceh ini ada sebuah keistimewaan, yaitu peran ulama. Itu bahagian dari keistimewaan Aceh, MPU. Jadi peran ulama tidak ada di tempat lain yang diakui undang-undang, tapi di Aceh diakui dalam undang-undang, bahkan dibiayai dan sebagainya, sehingga pemerintah juga bertanggung jawab terhadap jalannya agama, apalagi menyelesaikan hal-hal yang melahirkan perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Kami ingin mengharap sebagai seorang anak Muslim, kita bersaudara, sudah saatnya mengakhiri saling mencerca dan sebagainya. Karena itu tidak ada faedah. Sebab di dalam hadis juga disebutkan, sababul muslim fiskhun wa qitaluhu kufrun. Ini yang paling berat. Kalau seorang muslim saling mencerca sesama, maka orang yang saling mencerca itu siapa saja, itu fasik, orang fasik disebut. Maka kalau ada ribut-ribut yang tidak beralasan,
Ini dalam hadis ini dan riwayat muttafaqun alaih. Itu pendapat semua perawi. Muttafaq alaih itu imam-imam seperti yang sudah melahirkan dua imam yang besar, Imam Muslim, Bukhari Muslim, itu yang disebut dengan muttafaqun alaih. Bahwa hadis ini adalah benar-benar sangat kuat. Wa qitaluhu kufrun, apalagi kalau terjadi pembunuhan. Jadi pembunuhan itu kita membunuh saudara kita, itu kafir. Maka dengan demikian apa artinya? Kalau kita memang orang yang sudah taat pada agama, menjalankan syariat agama, tidak ada lagi perselisihan yang tidak ada arti. Itu satu. Yang kedua, tidak ada lagi pertumpahan darah, karena pertumpahan darah dalam hukum agama itu kafir kalau terjadi sesama. Beda dengan terjadi dengan di luar Islam. Dalam hadis yang lain, man da'a rajulan bil kufri aw qala ya'adu wallah wa laysa kadzalik illa jara alaih. Muttafaqun alaih. Ini hadis muttafaqun alaih. Bahkan pernah kami sampaikan entah di mana ya. Jadi artinya yang kedua, orang yang mengajak man da'a rajulan bil kufri, barang siapa yang memanggil seseorang dengan kafir. Sebab gini, ketika marah kita sering ungkapan-ungkapan yang tidak layak muncul. Hai kafir beh. Hai kafir luar nanggro. Macam-macam. Kafir di luar di luar laut. Dan le bahasa Aceh istilahnya. Atau berkata ya adu wallah. Hai musuh Tuhan. Karena kabung ihdat, hai musuh Tuhan. Bisa saja dia sebagai musuh Tuhan karena dalam pandangan kita. Tapi inilah yang diingatkan, walaisa kadzalik, tuduhan itu tidak benar. Maka kalau tidak benar, illa jara alaihi, hara alaihi, kecuali tuduhan itu akan kembali kepadanya. Kembali dia sebagai kafir dan orang yang dituduh itu dia selamat. Maka dengan demikian jamaah yang berbahagia ini karena hadis harus disampaikan. Apakah saya dan sebagainya ada upaya ke depan? Tidak ada faedah. Bahkan kami sendiri ada orang-orang yang mengajak kalau ribut kita harus siap bertempur. Itu bukan yang bertempur dengan orang kafir. Kalau sesama orang Muslim tidak perlu. Tapi karena bagaimana kalau kita diganggu kampung kita, pasti ini Tuhan membantu kalau kita naik niatnya baik. Jadi sehingga tidak ada kesan perpecahan di Aceh. Tapi kalau sudah saling membalas, hari ini dibalas, besok berlanjut lagi, lusa berlanjut lagi, bertambahlah masalah-masalah. Akhirnya negeri kita tidak pernah nyaman. Kalau tujuan kita pada akhirnya adalah mewujudkan masyarakat yang aman, masyarakat yang nyaman, masyarakat yang sejahtera, ini sangat tergantung. Maka cobalah sekali, misalnya 5 tahun ke depan, kita sepakat apakah pemerintah semua yang terlibat membuat sebuah mindset, pola pikir orang Aceh. Langkah-langkah yang akan ditempuh oleh orang Aceh dan sebagainya, dan semuanya dimusyawarah dengan baik. Bagaimana hasilnya setelah 5 tahun? Mungkin orang-orang luar juga akan masuk memberi modal untuk masyarakat Aceh dan sebagainya dan sebagainya. Ini banyak jalan. Apalagi orang Aceh adalah orang yang pintar-pintar dari sejak dulu. Bahkan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menyatakan memang Aceh cepat sekali maju. Bahkan baru-baru ini sudah dikatakan lagi, dulunya orang Aceh pergi ke Malaysia mencari kerja, sedangkan sekarang sudah mulai dirintis orang Malaysia sudah ingin bekerja di Aceh dan sebagainya. Karena katanya orang Aceh itu adalah orang yang aktif, entrepreneur, itu orang memahami
orang yang peka, orang yang peduli dalam bidang ekonomi. Hal ini dipertegaskan lagi dengan firman Allah. Firman Allah artinya begini, dalam hidup kita ini pasti ada permusuhan. Dalam hidup kita ini ada pertentangan. Maka dijawab, Sayyidina Ali menyatakan, ketika mendengar masyarakat mencerca orang di luar Islam, mencerca, apa kalau istilah sekarang itu mencerca, apa artinya itu, menuduh, membuat kata-kata kita tersinggung macam-macam. Kalau istilah ayatnya, wala tasubbu, jangan mencerca, jangan nyebasa ceh betasib. Betasib orang-orang yang kan seagama dengan tanya. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah wa yasubbullaha aduwan bi ghairi ilmin. Jadi artinya, jangan kamu mencerca orang-orang di luar Islam kalau tidak ada alasan. Bukan bermakna tidak mencerca, tidak boleh berperang. Kalau perlu berperang, tapi kalau tidak ada masalah jangan. Karena kalau kamu mencerca orang yang bukan Islam, orang itu akan mencerca Allah, mencerca agama kita secara bermusuhan. Sedangkan mereka mencerca kita ini tidak ada ilmu. Jadi dengan demikian apa kesimpulannya? Mencerca itu bukan pakaian orang Islam. Kapan juga kalau berperang. Pernah dulu ada tamu yang kebetulan kami pernah sebagai pejabat di sini menghadiri betapa gagahnya orang Aceh, yaitu wanita dalam tarian perang dengan Jepang. Jadi dengan senjata pedang. Jadi tamu-tamu itu karena pedangnya dipegang berkilau-kilau cahayanya, seperti takut juga ini kok. Dan tidak ada satu pun yang ketawa, pernah seperti menghadapi Belanda. Ya, begitulah. Jadi orang itu, jadi bahkan ada yang duduk di depan, apa ini, tidak bahaya, beginilah. Jadi artinya sejarah Aceh ini memang diakui. Bahkan kami membaca tentang bagaimana sejarah Tunyadin dan beberapa lagi. Apalagi orang yang sejak dahulu seperti Tunku Siditiro yang menggerakkan dari sejak awal perlawanan menghadapi penjajah. Wa kadzalika zayyana kulli ummatin amalahum. Wali zalika zayyana likulli ummatin amalahum. Demikianlah setiap masa ada selalu umat ini dibujuk. Dibujuk ini dalam hal-hal yang pengamalannya itu menyimpang. Ini pasti ada. Maka kalau sekarang kita melihat banyak kondisi-kondisi, bahkan kalau kita melihat, saya sendiri tidak suka lagi sudah menutup YouTube itu, karena banyak kita sesekali menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Waktu dibaca habis, ini berita hoax. Berita bohong, tidak benar. Ini sudah menjadi pakaian sekarang, menjadi berita yang dianggap banyak. Maka ini diingatkan, kita boleh berlawanan, lebih-lebih berhadapan dengan akidah, tapi harus dijaga kapan waktunya. Jangan tidak ada masalah kita buat masalah. Seperti kita melihat di India. Di India sekarang ini sudah saling membunuh. Karena mungkin caranya dan sebagainya, tapi kita tidak tahu sejarahnya di sana. Meskipun adalah menguntungkan umat Islam. Jadi walaupun ada untungnya, tapi ini perlu dijaga
supaya negeri kita ini akan lebih aman, lebih nyaman, dan di sisi yang lain pada gilirannya orang Aceh ini akan mampu membangun diri sendiri dengan tenang, bahkan seperti pernah dinyatakan oleh seorang kawan, Anda selalu bertamasya ke Aceh. Maka dijawabnya, hanya Aceh ini adalah telah menjalankan syariat dan kita dihormati dengan baik di Aceh. Bahkan dulu waktu Muktamar Muhammadiyah di sini, becak-becak tidak mengambil uang yang ongkos becaknya. Tidak apa-apa, ini hadiah kami karena tamu kami yang dari luar daerah. Jadi kesan ini berkembang pada tingkat nasional. Dan saya rasa Aceh banyak peluang untuk membangkitkan kembali sebagai daerah yang taat beragama, daerah yang rukun, daerah yang makmur, sebagaimana pernah maju pada masa lalu. The Big Five of the Islamic States. 5 besar kerajaan Islam di dunia termasuk Aceh. Kita sekarang sudah menjadi lebih luasa lagi karena kita ini bahagian dari Indonesia. Kalau kita memberi contoh yang baik, mungkin daerah-daerah lain juga akan mengikuti. Bukan mengikuti untuk memberontak, tetapi mengikuti untuk menjalankan syariat Islam sebagaimana yang telah kita deklarasikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.